Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dalam memaparkan fasal dari pembahasan fiqhul ad'iyah wal adhkar, masih dalam uraian dzikrullah wa azkal a'mal wa afdaluha, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling suci, paling afdal. Bahkan dalam hadis terkumpul, dia khairu a'malikum, amalan kalian yang terbaik, wa azkaha, yang paling suci, inda malikikum, di sisi penguasa kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya. Kemudian khairul lakum min i'ta'idz dhahabi wal fiddah, lebih baik daripada memberi dengan emas dan perak. Bahkan dia lebih baik dari kondisi sudah bertemu dengan musuh, sudah berperang saling menghantam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zikrullah lebih baik dari semua amalan itu. Ini semuanya menjelaskan besarnya kemuliaan zikrullah. Baik. Kemudian Syekh memaparkan nas-nas yang datang, keterangan-keterangan yang datang akan besarnya kemuliaan amalan zikrullah ini, lebih baik daripada amalan bersedekah semisalnya. Sudah disebutkan hadis dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Darda tentang lelaki yang berinfak 100 budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata berzikir, beriman siang dan malam, dan lisannya basah dari zikrullah, itu lebih afdal.
Kemudian datang juga dari keterangan Abdullah bin Mas'ud. Semakna dengan ini datang juga dari keterangan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Semuanya menjelaskan besarnya, mulianya zikir. Tapi Syekh memberi tanbih, bukan artinya amalan yang lainnya kurang, lemah. Ini yang harus dicermati. Baik, beliau urai lebih jauh pembahasan ini. Kata beliau, "Walihada yaqulullahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri." Ay aqimis salata li ajli dzikrillahi jalla wa ala. Wa hadha fihi tanbihun ala 'azimi qadari shalah. In hiya tadarru'un ila Allah wa qiyamun baina yadayhi wa su'alun lahu tabaraka wa ta'ala wa iqamatun li dhikri wa ala hadha fassalatu hiya dhikr wa qad sammaha Allah ta'ala dhikra wa dhalika fi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. فسمى الصلاة هنا ذكرا لأن الذكر هو روحها ولبها وحقيقتها وأعظم الناس أجرا في الصلاة أقواهم وأشدهم وأكثرهم فيها ذكرا لله تعالى وهكذا الشأن في كل طاعة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis salata li dzikri. Aqimis salat, tegakkanlah salat, li, untuk apa? Li, untuk dzikri, mengingatku. Maknanya kata Syekh, tegakkan salat semata karena zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di dalamnya terdapat peringatan besar akan besarnya kedudukan salat, karena dia adalah ibadah merendah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah yang dengannya hamba tegak di hadapannya, ibadah yang dengannya hamba meminta hanya kepada Allah tabaraka wa taala, dan dia adalah ibadah yang ditegakkan untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka solat adalah zikrullah. Sebab ditegakkan untuk apa? Berzikir. Kalau begitu solat adalah zikrullah juga. Solat itu zikrullah, ditegakkan untuk berzikir. Dengannya solat menjadi apa? Ibadah zikrullah. Dan zikrullah ibadah apa? Ibadah terbesar. Beliau tegaskan lebih jauh, bahkan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menamakan solat ini dengan zikir. Jadi solat Allah langsung namakan dengan zikir. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang diberi nikmat iman, diberi kemuliaan besar untuk beriman. Wahai orang-orang yang harus membuktikan keimanan, idza nudiya lis-shalah, jika ditegakkan panggilan azan untuk salat mi yaumil jum'ah pada hari Jumat. Jadi panggilan salat
di hari Jumat. Jika itu terjadi, lihat perintahnya Allah, fas'au, maka bersegeralah, ila, kepada, harusnya kepada apa? Kepada panggilannya. Panggilan apa? Solat Jumat. Tapi tidak disebut kepada solat Jumat. Tapi fas'au, bersegeralah, ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Dari di sini Allah menamakan solat di sini sebagai zikir. Kenapa? Karena zikir adalah ruh dari solat. Zikir adalah inti dari solat. Zikir adalah hakikat dari solat. Manusia yang terbesar pahalanya saat solat adalah manusia yang paling kuat zikirnya kepada Allah. Manusia yang paling hebat zikirnya kepada Allah saat solat. Manusia yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala saat solat. Selanjutnya kata beliau, demikian pula kondisi setiap ketaatan dan ibadah yang hamba berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ukur kehebatannya seperti ini. Puasa paling hebat apa? Puasanya orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapa yang dalam ibadahnya, ketaatannya itu dia sudah ikhlaskan ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara melihat terhebatnya adalah siapa yang paling hebat zikirnya dalam ibadah itu, paling banyak zikirnya dalam ibadah itu, paling dalam zikirnya dalam ibadah itu. Baik, beliau urai lebih jauh. Rawal Imam Ahmad wa Tabrani, beliau datangkan riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan At-Tabrani rahimahullahu ta'ala min tariq, dari jalan Abdullah bin Luhay'ah. Qal, beliau mengatakan haddatsana Zabban Ibn Fa'id, beliau berkata an Sahal bin Mu'ad bin Anas al-Juhani, beliau berkata dari bapaknya, berarti Mu'ad bin Anas al-Juhani, wallahu alam, ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alah, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqal, dia berjawab, bertanya, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Lihat, mujahid yang mana? Mujahid yang berperang. Mujahid mana yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Qal, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, bertanya lagi, ayyus shaimina aktsaruhum ajra, orang berpuasa mana yang paling banyak pahalanya? Qal aktsaruhum dzikra, Nabi menjawab yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara shalah, dia tanya juga tentang solat. Orang solat mana yang paling hebat? Zakat, orang berzakat mana yang paling hebat? Haji, sedekah. Kullu dzalika, setiap pertanyaan itu Nabi jawab dengan aktsaruhum lillahi dzikra, maka yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, dhahabat dzakiruna bi kulli khair. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Abu Bakar pun berkomentar, berarti orang-orang yang berzikir kepada Allah telah membawa semua kebaikan. Kata Nabi, ajal, memang demikianlah kenyataan. Jadi di sini terungkap pula bahawa zikrullah bukan hanya sekedar
mulut. Subhanallah walhamdulillah. Bahkan kita bilang subhanallah, tetapi kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan itu, berarti apa? Belum masuk. Tapi siapa yang bilang subhanallah dan betul-betul dia ingat kesucian Allah, maka siapa yang paling hebat? Yang paling banyak mengingat Allah. Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, zikir yang paling bermanfaat, paling hebat apa? Zikir yang lisan dan hatinya sejalan. Terus sebelumnya beliau tegaskan tepat di atas sunnah Nabi, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau rinci lagi lebih jauh, zikir yang meresapi makna-maknanya, menyelami kandungan-kandungannya. Nah, sebab dengan cara itulah akan lahir apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak. Berkata Al-Haythami rahimahullahu taala, fihi Zabban bin Fa'id wa huwa dha'if wa qad wathiq wa kadzalika Ibnu Luhai'ah. Ini ada kritikan pada sanadnya. Berkata Al-Haythami, di dalamnya terdapat Zabban bin Fa'id, orangnya lemah. Hanya ada juga yang mentawthiqnya, menguatkannya. Demikian pula Ibnu Luhai'ah, lemah. Hanya kata beliau, walakin lahu syahidun mursal bi isnadin sahih. Hanya hadits ini punya syahid, pendukung, tapi mursal, tapi sanadnya sahih. Jadi mursal, hadits mursal lemah, tapi sanadnya sahih sampai kepada siapa ini? Abu Sa'id Al-Maqburi. Tetapi ada hadits yang lemahnya parah. Ini digabungkan, sama maknanya, digabungkan sama kondisinya, sama kandungan haditsnya, maka saling menguatkan, sehingga kita bisa sandarkan kondisi ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa hadits mursalnya? Diriwayatkan oleh Ibnu al-Mubarak dalam Az-Zuhud. Beliau berkata, akhbarani Haywah, beliau berkata, haddatsani Zuhra Ibnu Ma'bad. Beliau berkata bahwa beliau telah mendengar Abu Sa'id Al-Maqburi berkata, qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayul haji a'zamu ajra? Haji mana yang paling besar pahalanya? Nabi mengatakan, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ayul musallina a'zamu ajra? Orang salat mana yang paling banyak, paling besar pahalanya? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Kemudian ayus shaimina a'zamu ajra? Orang berpuasa mana yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya lagi, ayul mujahidina a'zamu ajra? Orang mujahid mana yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Zuhra, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Sa'id Al-Muqbiri, anna Umar ibn Khattab, bahwa Umar ibn Khattab berkata, qala li Abi Bakar, dia berkata kepada Abu Bakar, dhahaba adh-dhakiruna bi kulli khair, orang-orang yang berzikir telah membawa seluruh kebaikan. Kebalikannya dari yang di atas. Hanya penggabungan dua sanad ini sudah memberi kenyamanan bagi kita bahwa ini ada asalnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan tentang ibadah ini mana yang paling hebat, ibadah ini mana yang paling hebat, dan jawaban Nabi adalah zikrullah, itu ada asalnya, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kandungan ayat aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk apa? Zikr. Berarti salat yang paling hebat, salat yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kuatkan lagi, dia datangkan lagi hadis yang menguatkannya. Walahu syahidun akhar awradahu Ibnu Qayyim fi kitabih Al-Wabil As-Sayyib. Ibnu Qayyim mengatakan, wa qad dzakara Ibnu Abi Dunya haditsan mursala.
Ibn Abi Dunya menyebutkan hadis mursal, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul masjidi khair, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya masjid mana yang terbaik. Qala aktsaruhum dzikran lillah, masjid yang paling banyak zikrullah di dalamnya. Kemudian ayyul janazati khair, jenazah mana yang terbaik. Aktsaruhum dzikran lillah, jenazah yang paling banyak zikir di dalamnya. Kemudian ditanya ayyul mujahidina khair, orang berjihad mana, orang berjihad mana yang terbaik. Nabi menjawab aktsaruhum dzikran lillah, yang terbanyak zikirnya kepada Allah azza wajalla. Baik, wa qila ayyul hujjaji khair, orang haji mana yang terbaik. Aktsaruhum dzikran lillah, jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Qil, beliau ditanya lagi ayyul awad khair, awad, orang yang menziarahi, mengunjungi orang-orang sakit. Mana yang terbaik? Kata Nabi aktsaruhum dzikran lillah. Maka Abu Bakar mengatakan dhahabat dzakiruna bil khairi kulli. Kalau begitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala telah membawa kebaikan seluruhnya. Jadi kata beliau fal hadits bi syahidai salihun lil ihtijaj insyaallah. Jadi hadits dengan dua pendukungnya ini cocok untuk dijadikan hujjah insyaallah taala. Wa ma'nahu alladhi dalla alaihi haqqun la raiba fi sihhati. Adapun dari sisi makna, itu tadi pembahasan dari sisi sanad. Adapun dari sisi makna, maka hak, benar, tak ada keraguan di dalamnya. Itu benar, hak. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Inna afdala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillah." Kata beliau, sungguh yang terafdal dari setiap ahli amalan, dari setiap ahli dalam amalan apapun, maka yang terafdalnya adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga afdalus suwam, orang berpuasa yang paling afdal adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Afdalul mutasaddiqin, orang yang terafdal dari kalangan orang-orang yang bersedekah adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah azza wajalla. Yang terafdal, afdalul hujjat, yang terafdal dari orang-orang yang haji adalah aktsaruhum dzikran lillah, yang paling terbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha sairul a'mal, demikian seluruh amalan. Baik. Setelah itu beliau awrad al-hadits al-mutaqaddam, beliau datangkan hadis yang telah lewat itu. Wa awrada aqibah, setelah itu beliau datangkan hadis Ubaid ibn Umair radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, inna a'zamakum hadal lailu an tukabidu wa bakhiltum bil mali an tunfiqu wajabuntum bil aduwi an tuqatilu fa'akthiru min dzikrillahi azza wa jalla. Sungguh yang terbesarnya kalian, yang terhebatnya kalian saat malam yang kalian gunakan dalam beribadah, dan kalian kikir terhadap harta untuk kalian infakkan, kalian takut menghadapi musuh untuk memerangi,
maka berbanyaklah dari zikrullah. Ini tambahan bahwa zikrullah subhanahu wa ta'ala itu lebih hebat dari amalan-amalan bersolat malam, berinfak, dan dari berperang menghadapi musuh. Baik, karena itu sebagaimana hadis yang sudah lewat ketika Nabi menyebutkan siapa yang terdepan dari semua sahabat? Dhahaba sabaqal mufarridun, kata Nabi, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun mendahului yang lainnya. Al-mufarridun mengalahkan semuanya. Maka Nabi ditanya, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Siapa al-mufarridun itu? Nabi menjelaskan, "Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat." Lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrullah itu jalan terdepan. Dan di antara orang yang berzikir yang terdepan, yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tertanam dalam fikiran, mau terbaik, harus paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat solat, mau terbaik, harus yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadzikrullahi ta'ala huwa afdalul a'mal wa akbaru min kulli syai'. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan terafdal dan yang terbesar dari segala sesuatu. Yaqulullah jalla wa ala. Allah azza wa jalla berfirman, "Utlu ma uhiya ilaik minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi zikrullah adalah amalan terafdal, amalan terbesar dari segala sesuatu. Allah azza wa jalla berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah, laksanakan apa yang telah diwahyukan kepada engkau berupa kitab. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Innas salata, sungguh salat itu, tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullah, dan berzikir kepada Allah, akbar, lebih besar lagi. Kalau di sini menjelaskan salat itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi manfaatnya? Berzikir kepada Allah. Tetapi kata Allah, wala dzikrullahi akbar, berzikir kepada Allah lebih besar lagi. Sebab zikrullah memang terbesar. Dan amalan salat jadi lebih hebat karena semakin banyak zikrullahnya, makanya dia lebih besar. Kata Syekh maknanya, dzikrullahi lakum akbaru min dzikrikum lahu fi ibadatikum wa salawatikum wa huwa dzakirum man dzakara. Baik, ini makna, lihat makna-makna wala dzikrullahi akbar. Berzikir wala dzikrullahi akbar maknanya, lihat, zikirnya Allah kepada kalian. Apa artinya zikirnya Allah? Allah menyebut-nyebut kalian. Jadi sinilah makna pertama. Ini makna yang pertama ini tidak biasa kita sampaikan. Di sini beliau jelaskan. Lihat makna pertama, wala dzikrullahi akbar. Jadi sungguh salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh
Zikirnya Allah itu lebih besar. Zikrullah di sini maknanya zikirnya Allah. Allah sebut-sebut kita. Allah muliakan kita. Itu lebih besar daripada kalian berzikir kepadanya dalam ibadah kalian, dalam salawat kalian. Sungguh dia Allah dzakirun man dzakara, senantiasa mengingat, menyebut-nyebut kebaikan orang yang berzikir kepadanya. Makna semisal ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Qurrah, Salman, wal Hasan. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir, dipilih oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Wa qila, pendapat lain, dzikrukumullah fi salatikum wa fi qiraatil Quran afdalu min kulli syai'. Baik, pendapat yang lain, kalian berzikir kepada Allah dalam salat kalian, dalam bacaan Quran kalian, itu lebih afdal dari segala sesuatu. Beda dengan yang pertama. Apa yang pertama? Zikirnya Allah. Kalau antum punya ilmu nahwu, maka perbedaan. Kalau yang pertama, zikrullah, Allah di situ fa'il. Allah di situ fa'il. Allah berzikir untuk kalian, apa maknanya? Allah sebut-sebut kalian. Allah sebut kalian sebagai orang yang mulia. Itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Dari apa? Kalian menyebut Allah dalam ibadah kalian. Lebih besar daripada zikirnya kalian kepada Allah. Baik, berarti makna pertama menjelaskan apa? Al-jaza min jinsil amal, dan balasannya Allah lebih besar. Dalam solat kita berzikir kepada Allah, maka pasti Allah zikir juga kepada kita, mengingat kita juga. Dan mengingatnya Allah itu lebih besar daripada kita menyebut-nyebutnya. Wadah? Ini makna pertama. Makna yang kedua, makna yang kedua, kita berzikir. Jadi Allah maf'ul bihi. Kalian berzikir kepada Allah dalam salat kalian, dalam bacaan kalian, maka itu lebih afdal dari segala sesuatu. Siapa yang berpendapat di sini, lihat beliau nukilkan. Berkata Ibnu Zaid dan Qatadah, "Wala dzikrullahi akbar min kulli syai'." Dan berzikir kepada Allah lebih besar dari segala sesuatu. Maknanya afdal, lebih afdal minal ibadati kulliha bighairi dzikr. Lebih afdal dari seluruh ibadah tanpa zikir. Lebih afdal dari seluruh ibadah tanpa zikir. Wa qila makna, ada yang berpendapat maknanya, inna dzikrallahi akbaru minal mudawamati minas salati fin nahyi anil fahsya'i wal munkar. Ada yang mengatakan sungguh berzikir kepada Allah lebih besar lagi daripada orang yang berketerusan salat, yang mencegah dia dari kemungkaran, dari kekejian dan kemungkaran. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-sahih, yang benar, anna ma'nal ayat, makna ayat adalah anna salata fiha maqsudan aziman. Lihat makna ayat bahwa solat itu solat, di dalamnya terdapat dua maksud terbesar. Satu dari keduanya a'zamu minal akhar. Satu dari keduanya lebih besar lagi dari yang lain. Apa dua itu? Fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa huwa mustamilah ala dzikrillah. Dan salat juga di dalamnya terkandung zikrullah. Lima fiha min dzikrillah
Walamma fiha min dzikrillah walima fiha min dzikrillah a'zamu min nahyiha anil fahsya'i wal munkar. Dan kandungan solat yang di dalamnya hamba berzikir kepada Allah itu lebih besar daripada terhalanginya hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti apa? Syekhul Islam bilang makna ayat inna shalah tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Maknanya Allah jelaskan dua kemuliaan besar solat, dua maksud utama dari solat, itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua berzikir, dan berzikir itu yang terbesar. Berzikir itu yang terbesar. Baik, wa qad su'ila Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, amma taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar. Kata Salman Al-Farisi, tidakkah kamu baca Al-Qur'an wala dzikrullahi akbar? Sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Kalau di sini berarti artinya apa? Zikrullah lebih afdal dari semua amalan. Kalau maknanya sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikrullah adalah bahagian dari maksud solat, dan itu maksud terbesar dari solat. Dua makna ini tidak saling bertentangan, pahami keduanya. Baik, jadi antum sekarang pahami makna-makna ini, bahwa zikrullah itu apa? Amalan terafdal. Apalagi semua amalan jadi afdal kapan? Kalau ada zikrullah. Semakin banyak zikrullahnya, jadi semakin besar. Apalagi solat punya banyak kehebatan, kemuliaan, dan kemuliaan terbesarnya adalah zikrullah. Itu tidak saling bertentangan. Jadikan seperti itu semuanya, sehingga kita akan semakin bersemangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan lagi atar yang terakhir, dzakar Ibnu Abi Dunya dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila, bahwa beliau ditanya, ayyul amali afdal? Amalan apa yang terafdal? Beliau mengatakan, dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah akbar, yang paling besar. Syekh menutup dengan, lihat Syekh tutup dengan Allahu akbar kabira. Jadi Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, mil'a samawati wa mil'a ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syaa min syai'in ba'd, la yanqati' wa la yabid wa la yufna, adada ma hamidahu al-hamidun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun wa adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi setelah uraian besarnya zikrullah ini, beliau datangkan zikrullah dengan lafaz ini, Allah yang terbesar dari segala sesuatu, Allah yang terpuji dengan pujian terbanyak, Maha suci Allah pagi dan petang hari. Semua takbir, tahmid, tasbih ini sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh di antara keduanya. sepenuh apa yang Allah kehendaki, yang tidak pernah terputus, yang selama-lamanya tidak pernah sirna. Sebanyak bilangan orang-orang yang memuji, sebanyak bilangan kelalaian orang-orang yang lalai, sebanyak ciptaannya, sebanyak keridaan dirinya, sebanyak timbangan arsy-Nya, dan sebanyak pena apa? Tinta kalimat-kalimatnya. Sallallahu wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada zikir yang seperti itu, subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini zikir luas sekali.
Tapi lebih hebat lagi dari itu, alhamdulillahi adada ma khalaqa, alhamdulillahi mil'a ma khalaqa, alhamdulillahi adada ma fis samawati wa ma fil ard, alhamdulillah adada ma ahsa kitabu, walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu, walhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Kemudian subhanallah seperti itu, Allahu Akbar seperti itu. Maka mengalahkan semua zikir dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, terus tiada henti berzikir. Kalimat tadi lebih hebat lagi. Itu lebih hebat dari zikir-zikir yang lain. Berarti kalau dibandingkan dengan amalan lain, dia menjadi amalan terbesar dari semua amalan karena luasnya kalimat ini. Baik. Selesai pembahasan ini. Jadi uraian pembahasan ini memahamkan dahsyatnya zikrullah dari sisi dari sisi terbaik dari seluruh amalan. Dari sisi apa lagi? Amalan itu sendiri nanti jadi amalan terbaik kalau ada zikrullah. Dan yang terbaik dari setiap amalan adalah yang terbanyak zikrullahnya. Jadi kita dapatkan ilmu bahwa memperbanyak zikrullah bukan hanya sekedar memperbanyak subhanallah, tapi memperbanyak zikir dalam setiap amalan. Memperbanyak zikir dalam setiap amalan. Kita mengajar, mengingat Allah dengannya. Kita belajar, mengingat Allah dengannya. Kita belajar, kita mengingat subhanallah. Bertambah ilmu, kita teringat Allahu Akbar. Bertambah ilmu, la ilaha illallah. Bertambah ilmu, alhamdulillah. Sehingga belajarnya menjadi zikrullah. Dia bersedekah, kekuatan apa? Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah mendasarinya, alhamdulillah. Setiap amalannya. Bahkan dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, pujian, pembesaran kepada Allah. Bahkan saat mendapatkan musibah, kalimat-kalimat zikrullah yang keluar. Sehingga Masya Allah semua amalannya zikrullah. Saat berdosa, kalimat zikrullah dia perbanyak. Kembali kepada Allah dalam istighfarnya, dalam taubatnya. Baik, selesai uraian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk memperbanyak zikir kepadanya. Dan menjadikan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang zikirnya benar di atas sunnah, zikirnya tepat, membesarkan jiwa dan semakin menjadikan kita semakin membesarkan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kondisi dan keadaan zikir kita sampai malakul maut datang menjemput. Subhanallah, hamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.